Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, seorang pangeran Jawa yang melarikan diri dari rumahnya setelah dituduh makar. Dia bersekutu dengan penjajah Mongol yang menyerang Jawa saat itu, dan dengan bantuan mereka, dia mampu mengalahkan musuhnya dan mendirikan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan raja-raja berikutnya, kekaisaran tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh, dengan puncaknya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk di awal abad ke-14. Namun, menjelang akhir abad ke-14, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utamanya adalah konflik internal dan ketidakstabilan politik. Faksi-faksi yang bersaing di dalam istana bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh, dan ini melemahkan kemampuan kekaisaran untuk memerintah secara efektif dan mempertahankan kendali atas wilayahnya. Beberapa tokoh kunci di istana pada periode ini adalah Permaisuri Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Perdana Menterinya, Gajah Mada. Penyebab runtuhnya Majapahit yang pertama adalah kematian Patih Gajah Mada. Sepeninggal Patih Gajah Mada, kerajaan-kerajaan taklukan mulai mengangkat senjata dan tidak mau lagi mengakui keberadaan kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan tidak ada lagi seorang pemimpin yang mampu mengendalikan roda pemerintahan kerajaan yang besar dan luas pengaruh serta kekuasaannya tersebut. Penyebab runtuhnya Majapahit berikutnya adalah adanya pertentangan intern di dalam keluarga kerajaan. Hal ini tak lain disebabkan karena masing-masing berkeinginan menduduki jabatan tertinggi sebagai Raja Majapahit. Sebagai contoh, Perang Paregreg antara Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, dengan Bre Wirabumi. Bre Wirabumi berkeinginan menjadi orang nomor satu di Majapahit, tetapi tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena Bre Wirabumi adalah anak Hayam Wuruk dengan istri Selir. Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan kekaisaran adalah tekanan eksternal dari kerajaan dan kekaisaran tetangga. Pada awal abad ke-15, munculnya Kesultanan Islam Demak di Jawa Utara. Menjadi ancaman yang signifikan bagi kerajaan Majapahit Hindu-Buddha. Kesultanan Demak yang didirikan oleh seorang Tionghoa Muslim bernama Raden Patah lambat laun mendapatkan wilayah dan dukungan, hingga akhirnya memantapkan dirinya sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut. Pengaruh agama Islam mulai menyusup ke dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang berlandaskan Hindu. Rapuhnya kerajaan Majapahit dari dalam sendiri, yaitu dengan adanya pertentangan antar anggota keluarga, maka pengaruh Islam tersebut lebih mudah masuk ke dalam lingkungan kerajaan. Dengan demikian, hal ini secara tidak langsung mempercepat mundurnya kerajaan Majapahit. Terlepas dari tantangan ini,
Kerajaan Majapahit masih mampu mempertahankan beberapa tingkat kekuasaan dan pengaruh. Angkatan lautnya masih ditakuti dan dihormati di seluruh wilayah, dan pencapaian seni dan budayanya terus dirayakan. Namun, pada awal abad ke-16, kekaisaran menghadapi banyak tantangan di beberapa bidang. Salah satu tantangan utama datang dari kedatangan kekuatan Eropa di wilayah tersebut, khususnya Portugis. Portugis membangun pijakan di Malaka, pusat perdagangan utama di wilayah tersebut, yang mengganggu jaringan perdagangan yang ada dan melemahkan kekuatan ekonomi kekaisaran. Portugis juga terlibat dalam serangkaian pertempuran kecil dan penyerangan terhadap Angkatan Laut Majapahit, yang selanjutnya melemahkan kekuatan militer kerajaan. Selain tekanan eksternal tersebut, Kerajaan Majapahit juga dilanda konflik internal dan ketidakstabilan politik. Pada awal abad ke-16, perselisihan suksesi terjadi antara raja dan saudara tirinya, yang didukung oleh faksi kuat di dalam istana. Sengketa ini semakin melemahkan kemampuan kekaisaran untuk memerintah secara efektif dan mempertahankan kendali atas wilayahnya. Pada tahun 1513, Portugis menyerang ibu kota Majapahit, Trowulan, menghancurkan banyak bangunannya dan menghancurkan kota tersebut menjadi reruntuhan. Meskipun kekaisaran terus berada dalam keadaan lemah, selama beberapa waktu setelah serangan itu, ia tidak lagi menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Kekaisaran secara bertahap kehilangan wilayah karena Kesultanan Islam yang bangkit dan kerajaan lain, dan pada akhir abad ke-16, secara efektif tidak ada lagi sebagai entitas politik. Saat ini, warisan Kerajaan Majapahit hidup dalam warisan budaya dan identitas nasional Indonesia. Seni, arsitektur, dan sastranya dipuji sebagai beberapa contoh budaya Indonesia terbaik. Dan pengaruhnya dapat dilihat dalam banyak aspek kehidupan modern Indonesia. Namun, jatuhnya kekaisaran menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah kawasan itu, membuka jalan bagi kebangkitan kekuatan dan kekaisaran baru di abad-abad berikutnya.